Hello, hello, hello. Kembali lagi bersama saya si Raja Nonton. Yuk kawan-kawan, kali ini kita akan merecap film The American Mad. Film ini bercerita tentang pantengin aja ya. Di awal film ini kita akan disajikan scene potongan-potongan video jadul alias zaman dulu, dan akan mendengarkan pidato presiden tentang janjinya dan ancaman yang akan terjadi kepada Amerika ke depannya. Lalu kita akan diperlihatkan seorang pilot yang sedang berada di ruang kemudi, sedang meminta maaf atas penundaan penerbangan. Lalu gas, pesawat itu terbang. Si pilot ingin istirahat dan meminta dibangunkan oleh kopilot jika sudah sampai di Texas. Di tengah perjalanan, si pilot menonaktifkan sistem kemudi autopilot, lalu sedikit bercanda dengan mengguncangkan kapal. Ternyata itu adalah strategi untuk membangunkan pilot. Ada-ada saja kejahilan si pilot itu. Sesampainya di tujuan, tanpa basa-basi kita akan diperlihatkan scene di mana si pilot tadi mengendarai mobil. Ternyata dia akan langsung pulang ke rumahnya untuk menemui istri tercinta. Scene berganti dan memperlihatkan sang istri yang sedang siap-siap, juga berdandan sangat cantik karena akan bertemu sang suami. Wow, dia pakai baju dinas loh. Hihihihi. Dan jeng jeng, ketika sang istri sudah siap, ternyata si pilot yang menjadi suaminya itu ketika datang ia langsung berbaring tidur pulas di ranjangnya. Waduh, kasihan kan istrinya, padahal udah siap tuh pakai baju dinas. Selanjutnya kita akan disajikan scene di mana si pilot sedang ramah menyambut kepulangan para penumpang kapal di Denver. Di sana para awak kapal akan berpesta ria di salah satu tempat minum-minum. Nah, disinilah awal cerita dan awal karir sang pilot ke depannya. Ya, FYI aja sih, film ini diangkat dari kisah nyata loh. Di tempat minum-minuman ini, si pilot memperhatikan seseorang yang sedang sibuk melihat paket. Dan tiba-tiba orang tersebut menyapa si pilot itu. Ya, pilot itu bernama Barry Seal. Ternyata si Barry Seal ini adalah yang menyimpan paket setiap hari Kamis di tempat minum-minum itu. Dan ternyata itu adalah paket selundupan loh. Paketnya itu berupa cerutu. Ketika si orang itu mengkonfirmasi tentang paket yang sering disimpan di hari Kamis, Barry awalnya mengelak, seakan-akan tidak mengetahui. Ya, mungkin dia takut kalau orang itu adalah cepu. Ya, dia adalah agen CIA. Lalu scene memperlihatkan di mana Barry sedang ditunjukkan pesawat racing oleh agen CIA tersebut. Dan ternyata si Barry akan ditawari pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan biasanya, yaitu menjadi agen. Lalu scene akan memperlihatkan di mana Barry mencoba mengemudi pesawat yang diperlihatkannya tadi. Setelah itu scene memperlihatkan Barry sedang diskusi dengan istrinya terkait kerjaan baru. Tapi kerjaan yang ia beritahu kepada istrinya adalah logistik kapal. Kayaknya si Barry tertarik deh mau menerima kerjaan agen ini. Tapi sepertinya si Barry sudah memutuskan walau sang istri tidak setuju. Dan dia di scene selanjutnya sedang siap-siap melakukan penerbangan, mengecek seluruh kesiapan kemudi kapal bersama kopilotnya. Lalu tiba-tiba dia turun dari kapal dan meninggalkan pesawat itu. Ya, menurutnya itu keputusan yang sangat berani, karena tindakan itu ia lakukan tanpa berpikir dan ia menyukainya. Dan scene tadi itu adalah cerita masa lalunya ketika tahun 1978. Dan fix dia bergabung dengan CIA. Tapi di depan istrinya ia masih menjadi seorang pilot. Selanjutnya scene akan memperlihatkan si Barry sedang menjadi pekerja CIA. Tugasnya adalah memotret setiap markas yang akan melakukan perlawanan terhadap Amerika. Pada tahun 1978, Amerika sedang dalam kondisi panas-panasnya dengan Soviet, sehingga menimbulkan banyak perlawanan dari daerah-daerah tertentu. Tugasnya sangat beresiko, karena setiap ia melewati markas-markas yang akan ia ambil fotonya, ia selalu ditembaki dari bawah. Wah, pantas aja CIA butuh si Barry yang banyak prestasinya ini. Dan itu ahli loh di tugas ini. Karena jika pilot biasa sepertinya sudah gagal. Sampai pada scene di mana ia bertemu kembali dengan agen CIA tersebut. Si Barry meminta untuk kenaikan gaji karena kondisinya dia sudah memiliki anak. Namun sepertinya si agen CIA tersebut tidak setuju. Tetapi dia memberikan solusi lain, yaitu menawarkan pekerjaan baru. Apa tuh? Mengantar uang ke Panama untuk membeli informasi terkait musuh Amerika tersebut, yaitu gerakan komunis. Dan pada tahun 1980 sampailah ia ke Kamboja, berniat untuk isi bensin. Namun ia didatangi oleh 3 orang lalu mengajak si Barry untuk ikut ke suatu tempat.
Sesampainya ia ke lokasi tempat itu, dia bertemu seseorang yang menanyainya dan mengetahui apa yang sedang ia kerjakan. Si Barry kaget dan ia terus mengelak seakan-akan dia tidak seperti apa yang orang itu katakan. Sampai orang itu mengkonfirmasi bahwa dia adalah CIA. Yo, panik nggak? Panik nggak? Paniklah, masa enggak? Ya, dia adalah bagian dari kartel Pablo Escobar maksudnya. Ya, kartel Pablo Escobar menawarkan pekerjaan baru kepada si Barry. Kerjaannya adalah mengantarkan kokain ke Amerika. Karena kartel itu merasa kesulitan untuk memasok kokain ke negara tersebut. Dan tebak, apa yang si Barry lakukan? Yaps, si Barry menerima kerjaan itu. Karena bayarannya sangat besar, yaitu $2.000 per kilogram. Wow, tapi jika ia tidak mau juga akan dibunuh sih. Ancamannya sadis. Menakjubkan bukan? Namun tantangannya adalah ia harus bisa menerbangkan kapal dari pulau kokain itu. Karena sudah beberapa kali percobaan selalu gagal dan menyebabkan kematian kepada pilotnya. Seram. Dan sudah bisa ditebak, Barry berhasil menerbangkan pesawat itu dari pulau kokain. Akhirnya dia berhasil. Bahkan sampai berhasil menurunkan kokain di negara Amerika. Selanjutnya kita akan melihat scene di mana kartel dan si Barry sedang merayakan keberhasilannya. Sangat gembira dan Barry pun mendapatkan uang dari hasil kerjanya. Tapi tiba-tiba markas Pablo Escobar digerebek oleh polisi dengan full senjata. Si Barry kaget dan kutar-katir sambil membawa uang. Namun usahanya gagal, mereka tetap ditangkap dan membuat Barry di penjara. Itu adalah titik ia menjadi lebih gila ke depannya. Karena kejadian tersebut bertepatan dengan kembali bergejolak lebih panas antara komunis dan Amerika. Sehingga untuk mengeluarkan Barry dari penjara, ia ditawari pekerjaan lagi oleh CIA. Ya, dan pekerjaan barunya itu menuntut Barry harus pindah rumah. Kita sampai di satu scene di mana Barry tiba sampai rumahnya dan ia langsung mengajak istri dan anaknya untuk pindah. Sempat ada sedikit percekcokan antara Barry dan sang istri. Namun keputusannya mereka harus pindah rumah dan berkemas pada jam 4.00 tahun 1980 ke Mena, kota kecil yang tidak ramai. Sesampainya di kota itu, sebelum ia bersiap-siap membenahi rumah, ia didatangi kembali oleh agen CIA. Terlihat dari kejauhan. Lalu Barry diajak untuk melihat bandara yang luasnya 8 km dan itu diberikan kepada Barry atas penerimaan pekerjaan barunya. Bukan hanya bandara, namun segala isi dari bandara itu diberikan kepada dia. Berikut tas yang berisi banyak uang. Ingat, si Barry baru datang, harus ninggalin istrinya lagi loh. Namun pekerjaan sekarang adalah mengantarkan senjata kepada kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan, alih-alih menjadi pejuang kemerdekaan lobby dari CIA terhadap si Barry. Setelah selesai melihat-lihat, si Barry pulang dengan membawa makanan dan disambut oleh istrinya dengan amarah. Namun kemarahan istri reda ketika Barry membawa uang sangat banyak dan memberitahu istrinya kalau dia kerja dengan CIA. Kemudian sampai pada scene di mana Barry mulai bekerja mengantarkan senjata ke Contra. Namun penduduk di situ lebih senang dengan sepatu Barry ketimbang senjata. Terus berlanjut pengantaran senjata tersebut ke berbagai kelompok khususnya Contra. Namun di Contra dia bertemu kembali dengan kartel kokain, yaitu kartel Pablo Escobar. Dan mereka menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengantarkan senjata ke Kolombia. Sehingga penerimaan kerja tersebut membuat Barry menjadi super sibuk dalam menjalankan misi CIA dan kartel Medellin. Kemudian ia membuat tim untuk menjalankan beragam urusannya. Tim tersebut ia beri nama Snowbird. Terdiri dari 4 orang yang diajak oleh Barry dan memiliki tugas berbeda-beda, namun menjalankan sebagian urusan Barry. Ya, cukup tahu aja sih, kartel Pablo Escobar itu adalah kartel Medellin. Kemudian di tengah kesibukannya datang kembali agen CIA itu untuk memberikan tugas baru, yaitu membawa penduduk Contra untuk latihan di Mena, tempat di mana Barry tinggal. Hingga urusan Barry semakin membesar karena program dari CIA. Dan menjadikan Barry semakin sibuk juga semakin kaya dan membuka beragam perusahaan fiktif dan merekrut siapa saja yang membutuhkan pekerjaan. Hingga yang paling wah, ia membangun bandara angkatan udara sendiri. Ia pun melakukan berbagai kontribusi untuk pengembangan kota Mena, sehingga terkenal dengan kedermawanannya, juga berpengaruh di mana-mana dan hidup dalam kegelimangan harta. Wow, si Barry sudah keren. Lalu scene memperlihatkan di mana adik dari istri si Barry datang.
Dia adalah orang yang akan membawa banyak masalah ke depannya karena memiliki kepribadian yang vibe-nya itu negatif loh. Adiknya diberi pekerjaan oleh si Barry sebagai tukang bersih-bersih di bandaranya. Dengan segala kesibukan Barry, itu akan semakin membuat dan menambah pendapatannya hingga ia tidak memiliki lagi tempat untuk menyimpan uangnya. Kebayangkan kekayaannya si Barry sekarang, namun Bank di Mena nanti akan membuatkan ruang besi utama untuk menyimpan uang-uang Barry. Perjalanan bisnis tidak selalu mulus. Barry sempat melanggar aturan jalur terbang hingga terdeteksi oleh DEA. Namun dia berhasil lolos, tapi kejadian tersebut akan menyebabkan kecurigaan kepada pihak DEA. Terlihat dari scene di mana FBI mulai datang dan memeriksa kota Mena, juga perputaran keuangannya. Sampai pada scene di mana Barry kejar-kejaran dengan pihak kepolisian di udara yang mengharuskan dirinya mendarat di tengah kota. Hal itu menyebabkan dirinya mendapat masalah besar namun berhasil kabur. Bukan hanya Barry yang bermasalah, kartel Medellin pun sedang dalam masalah yang lumayan besar kali ini. Sehingga masalah tersebut haruslah diputarkan menjadi modal, sehingga mengharuskan Barry mengantar 1.500 kg kokain dalam sekali perjalanan. Pada momen ini masalah semakin banyak. Adik dari istrinya Barry tadi ditangkap polisi loh. Kota mulai diawasi oleh agen-agen FBI dan DEA. Dan ketika adiknya keluar dari penjara atau dari kantor polisi itu, Barry menyuruh ia untuk keluar negeri dan membawa uang. Adiknya merasa tidak terima, serasa diusir oleh Barry, sehingga Barry dan adiknya itu cekcok adu mulut dan adiknya kabur. Lalu mobil adiknya meledak, entah oleh siapa, dan akan menambah masalah baru. Belum lagi ditambah senjata yang harusnya masuk ke pasukan kontra tetapi tidak. Itu sudah ketahuan jatuh ke tangan kartel Medellin, sehingga pasukan kontra di Mena ditarik. Waduh Ber, mulai deh sekarang pusingnya nambah. Puncaknya adalah Barry sudah mulai tidak dianggap dan tidak dipercaya oleh CIA, sehingga tempatnya digerebek oleh DEA, polisi dan FBI, langsung sekaligus oleh lembaga-lembaga penting, dan alhasil dia pun ditangkap. Lalu dituntut oleh Jaksa Agung dengan tuntutan penyelundupan senjata, narkoba, dan cuci uang. Sukses banget bukan? Sampai yang menangkapnya pun 3 lembaga penting. Hukumannya akan menjadi hukuman yang sangat berat. Bahkan ia diancam akan dikurung di sel yang berukuran kecil. Tapi yang terjadi, si Barry malah dibebaskan. Tidak jadi dipenjara. Ia dijemput oleh orang yang tidak ia kenali. Ia mengira ia dijemput oleh agen CIA yang awal. Namun bukan. Ia bertanya-tanya siapa yang menjemputnya, lalu akan dibawa kemana dia. Ia tambah bingung ketika dibawa ke Gedung Putih dan bertemu dengan orang-orang penting negara Amerika. Mengapa ia dapat dibebaskan? Ya, ia akan diberikan pekerjaan melanjutkan karirnya sebagai kurir. Namun pada kali ini ia diperintah oleh negara, yang ujung-ujungnya negara akan menangkap kartel Medellin. Barry bukan hanya dibebaskan, tetapi ia dijanjikan akan mendapat gelar pahlawan ketika ia berhasil menjalankan kerjaan yang sekarang dan menangkap kartel Medellin. Plot twist bukan? Yang tadinya kerjasama jadi dimanfaatkan. Sampai pada scene di mana Barry sedang bersiap-siap bersama agen-agen penting untuk mempersiapkan menangkap kartel tersebut. Dengan skenario ia akan mengerjakan pengantaran narkoba yang 1.500 kg tempo hari diinginkan kartel Medellin. Awal kedatangan ia ke Kolombia, Barry disambut oleh tentara-tentara kartel. Barry kaget, namun semua itu hanya bercandaan dari kartel Medellin. Lalu Barry meyakinkan kartel bahwa dia masih teman dengan Barry, padahal itu semua sudah dipersiapkan. Dan gace, Barry berhasil mengambil foto-foto kartel Medellin ketika memindahkan kokain dari Kolombia ke kapal yang sudah disetting dapat menangkap foto-foto proses tersebut. Dan tahukah kalian, ternyata Barry dihianati. Foto tersebut dipublish di media dan memperlihatkan muka Barry, yang akhirnya menjadikan Barry menjadi target pencarian orang oleh orang-orang kartel Medellin. Selain itu, akhirnya Barry harus ditangkap dan diselidiki lebih dalam lagi untuk memperjelas informasi pengalamannya sebagai pemasok senjata, narkoba, dan pencucian uang. Seluruh harta dan asetnya diharuskan disita oleh negara. Namun ia tidak dipenjara, dan di akhir cerita Barry harus ditembak mati yang diduga ditembak oleh orang-orang kartel Medellin. Di scene akhir kita akan diperlihatkan agen CIA yang awal memberikan pekerjaan kepada Barry diangkat menjadi kepala. Namun dana aliran kepada Kontras akhirnya diketahui oleh masyarakat. Ya, di penghujung kita akan diperlihatkan istrinya Barry kembali bekerja di tempat makan cepat saji. Namun ada yang berbeda dari istrinya.
Ia bekerja namun gelangnya adalah berlian. Ingat, ini kisah nyata. Hal ini benar-benar terjadi. Jika kita lihat statement-statement akhir Barry sebelum ditembak, ia berpikir bahwa kartel Medellin adalah kartel yang dibesarkan Barry. Bahkan kelompok-kelompok separatis yang dipasok senjata bisa membesar karena Barry. Dan dengan iming-iming menjadi pahlawan, Barry mau melakukannya. Ya, itulah kebusukan di balik skenario. Hati-hati ya. Ciao.